berinvestasi. Apa sih manfaat dan tujuannya investasi itu? Tujuan berinvestasi adalah satu, mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, memperbesar usaha. Yang ketiga, jaminan bisnis. Dan yang keempat, mengurangi persaingan. Yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap. Di mana jika kita berinvestasi, maka kita akan selalu mendapatkan keuntungan. Dan itu akan menjadi penghasilan tetap kita. Di mana misalnya setiap bulan kita mendapatkan keuntungan dari apa yang kita investasikan. Yang kedua, memperbesar usaha. Jika kita sudah memperoleh penghasilan tetap dari hasil investasi kita, maka kita bisa memperluas usaha kita. Misalnya saat ini kita memiliki suatu perusahaan karet. Nah, kita bisa membuka cabangnya di berbagai daerah lagi. Yang ketiga itu jaminan bisnis. Nah, jika kita sudah mendapatkan keuntungan yang tetap, terus usaha kita sudah luas, otomatis kita memiliki jaminan dong. Berarti kita usahanya itu tidak akan mudah. Yang keempat itu mengurangi persaingan. Jika kita sudah banyak memiliki lokasi perusahaan, otomatis saingan kita akan berkurang. Apalagi kalau kita bisa membuka usaha dengan lain produk. Misalnya kita memiliki perusahaan karet, terus kita membuka perusahaan kopi misalnya. Nah, kita sudah banyak menguasai pemasaran produk. Otomatis saingan kita juga akan mulai berkurang. Baiklah, ada 7 produk investasi. Yang pertama ialah tabungan. Investasi ini merupakan bentuk simpanan sejumlah dana yang Anda lakukan di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Yang kedua yaitu deposito. Ini merupakan bentuk simpanan yang terikat oleh waktu tertentu yang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Yang ketiga ialah reksadana. Salah satu sarana untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif. Dana tersebut nantinya dikelola seorang manajer investasi atau sebuah perusahaan investasi. Yang keempat yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang akan didapatkan sebagai surat bukti atas pemberian sejumlah dana pada perusahaan swasta ataupun perusahaan negara yang membutuhkan sejumlah dana. Yang kelima yaitu saham. Saham merupakan bukti kepemilikan Anda di dalam sebuah perusahaan, di mana Anda ikut serta menanamkan sejumlah modal di dalamnya. Dan yang keenam ialah emas. Sarana investasi yang banyak digunakan masyarakat luas. Bahkan sejak zaman dahulu, emas telah dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko rendah dan juga tahan terhadap inflasi. Dan yang terakhir ialah properti. Properti merupakan bentuk investasi lain yang terbilang selalu mengalami kenaikan harga dan stabil dalam waktu yang panjang. Ada beberapa macam bentuk investasi. Yang pertama ialah investasi tanah. Diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah, harga tanah akan meningkat pada masa depan. Yang kedua yaitu investasi pendidikan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Yang ketiga yaitu investasi saham. Diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja atau penelitian. Yang keempat yaitu investasi mata uang asing. Diharapkan investor akan mendapatkan keuntungan dari menguatnya nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal. Selain memiliki keuntungan, ternyata berinvestasi juga memiliki sebuah risiko. Jika investasi kita gagal, maka kita akan mengalami kerugian. Apa saja penyebab investasi bisa menjadi gagal? Ada beberapa faktor penyebab investasi gagal. Di antaranya ialah faktor keamanan. Ini bisa disebabkan oleh bencana alam atau oleh faktor manusia, dan juga ada penyebabnya melalui ketertiban hukum. Baiklah, saat ini kita akan membahas mengenai reksadana karena masih banyak yang belum mengetahui apa itu reksadana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang reksadana. Jadi, reksadana itu adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain
yaitu para investor mengumpulkan dana kita menjadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lainnya, misalnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, jenis reksadana itu menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Di Indonesia, biasanya ada 4 jenis reksadana. Yang pertama, itu reksadana pasar uang. Kalau kita masuk ke reksadana pasar uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap. Untuk yang jenis ini, mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat hutang. Kemudian ada reksadana saham. Untuk jenis ini, uang kita 80% ke atas akan dibelikan saham. Dan yang keempat, ada reksadana campuran. Untuk reksadana ini, uang kita bisa masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Kiranya ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati.